Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel Jupri S Elektronik. Nah, di atas meja saya ini terdapat satu unit televisi merek Panasonic untuk ukuran 42 inch. Ukurannya cukup besar. Nah, untuk kerusakan televisi ini mati total. Jadi kita langsung tes hidupkan. Untuk indikatornya di sini tidak ada lampu dan tombolnya berada di sebelah kanan saya. Nah, di sini dia. Ini ada tombol power, input, menu, channel dan volume. Nah, di sini akan coba saya tekan untuk tombolnya. Nah, tidak ada lampu sama sekali. Kerusakan mati total ini tidak 100% disebabkan oleh power, atau bisa juga disebabkan karena kerusakan ada pada motherboard, yang seakan-akan pun pernah terjadi karena kerusakan pada Ticon. Nah, sekarang kita bedakan perbedaan penyakit televisi yang mati total, standby, kedip-kedip atau protect. Nah, kalau mati total ini memang sama sekali indikator tidak ada. Tetapi kalau kedip-kedip ataupun gagal start, indikatornya menyala merah tapi kedip-kedip. Kalau protect biasanya dia hijau sebentar, langsung kembali standby, kedip-kedip. Nah, oke, untuk kasus ini mati total. Jadi untuk lebih pastinya kita harus bongkar unit televisinya. Di sini untuk seri televisinya THL42U5S Panasonic made in Malaysia. Jika Panasonicnya masih original, banyak yang kesusahan ataupun saya sendiri kesusahan kadang dalam servis televisi Panasonic ini, walaupun kerusakannya pada power supply, karena rata-rata power supply Panasonic ini dicat, jalurnya dicat. Belum lagi untuk label tegangan output dari power supply tidak ada. Jadi sebaiknya kalau servis Panasonic ini kita mencari skematik atau datasheet. Jadi kita lebih pasti mengetahui untuk output dari power supply. Oke, langsung saja akan saya bongkar untuk unit televisinya. Nah, ini dia untuk menampakkan jeroan televisi Panasonicnya. Di sini ada power supply, motherboard, dan Ticonnya di sini. Jadi pastinya kalau kasus seperti ini, kasus mati total, pertama kita langsung menuju power supply. Di sini ada untuk blok regulator atau bagian primer, blok primer, dan di sini blok sekunder. Nah, oke, karena televisinya habis kita hidupkan sebelum kita buka tadi, kita langsung mengukur ke Elco 450 volt di blok primer. Biasanya Elco ini menyimpan arus walaupun listriknya sudah mati. Nah, di sini masih menyimpan 28 volt, yang berarti untuk fuse-nya tidak putus. Nah, baru kita hidupkan kembali unit televisinya. Oke, di sini untuk output power supply ada untuk labelnya, tidak seperti Panasonic biasanya. Nah, di sini ada tegangan 5 volt. 5 volt itu untuk standby start pertama untuk motherboard. Biasanya kalau 5 volt sudah keluar, lampu indikator standby pasti menyala jika motherboardnya normal. 5 volt, PS on atau power supply on. Biasanya power supply PS on ini datangnya dari motherboard jika televisinya sudah kita on kan.
dan ini berisi tegangan 3,3. Setelah PS on 24 volt keluar, auto bekerja, auto di blok primer ini ya, yaitu menaikkan tegangan dari 280 volt sampai 380 volt. Setelah PS on keluar, 24 volt bekerja dan 12 volt. Nah, di sini dim pedim untuk dim lampu dan on off untuk power on backlight atau biasanya untuk driver inverter. Nah, oke, sekarang kita cek tegangan 5 volt. 5 volt itu untuk standby televisi Panasonic ini, yang biasanya menggunakan pada power supply lain 3,5 volt dan 5 volt, tapi ada juga langsung 12 volt. Karena kebetulan di sini ada untuk label tegangannya, jadi kita ukur tegangan paling kecil. Nah, oke, di sini saya tempel groundnya. Di sini ada untuk 5 volt. 5 voltnya tidak keluar. Biasanya walaupun kita cabut soket motherboard, 5 volt ini harus keluar. Ternyata keluar 5 volt di sini. Oh, ini mungkin ini NC nggak ada labelnya, di sini 5 volt. Coba kita pasang untuk konektor ke motherboard. Nah, kita hidupkan kembali. 5 voltnya drop hanya 2,8. Nah, kasus seperti ini biasanya bisa juga karena jalur 5 volt di motherboard ini short halus, ataupun tegang elko di power supply, atau ada komponen lainnya yang mau mengalami kerusakan. Ini drop. Coba kita matikan lagi. Tegangannya sudah 0. Kita ukur berapa tahanannya ke ground. Udah 8 kilo. Coba kita balikkan. Kemungkinan besar ini short, hanya 162 ohm. Short halus. Kita cabut lagi. Kita ukur langsung di konektornya. 471 ohm. Jalur 5 volt. Tahanannya ke ground 471 ohm. Balik lagi, jadi berubah 2,8 kilo. Coba kita balikkan. Mungkin karena berisi sisa-sisa tegangan di sini, makanya jadi 400 ohm tadi. Nah, ini 2,8 kilo ohm tahanannya, tahanan jalur 5 volt di motherboard ke ground 2,8 kilo ohm. Jadi pertama kita cek dulu untuk power supply ini. Nah, di sini untuk modul power supply-nya sudah saya buka. Jadi karena posisi powernya ini jika tanpa mainboard 5 voltnya normal, dikasih motherboard 5 voltnya turun atau down. Nah, di sini untuk pengecekan power supply ini kita akan paksa hidup auto power ini yang di bagian primer. Kita paksa keluar, 12 voltnya keluar dan 24 volt.
Nah, di sini untuk label tegangannya 5 volt PS on, 24 volt ground, dan 12. Jika tanpa motherboard yang keluar tegangan hanya 5 volt. Jadi untuk 12 dan 24-nya kita paksa keluar. Untuk caranya yaitu 5 volt ini kita gabung ke jalur PS on dengan syarat tegangan standby harus 5 volt atau 3,5. Karena untuk jalur PS on ini membutuhkan tegangan 5 volt, lebih sedikit tidak masalah, seperti 5 volt ini. Kalau misalnya power supply yang menggunakan 12 volt itu tidak bisa, melainkan kita harus turunkan dulu tegangan 12 voltnya jadi 5 volt atau 3,3. Berhubung karena di sini 5 volt, kita langsung jumper atau shotgun 5 volt ke PS on. Oke, di sini jalur 5 volt dan PS on berdekatan, jadi langsung saja kita shotgun untuk pinnya. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita tes hidupkan untuk modul power supply-nya. Apakah auto bekerja dengan normal dan 24-nya normal bersama 12 volt. Oke, kita ukur pakai multimeter. Kita select di volt DC. Oke, di sini untuk Elco 450 volt. Nah, di sini 24 volt dan 12 volt. Jika autonya bekerja dengan normal atau powernya, tegangan di Elco 405 volt ini harus naik dari 280 volt menjadi 380 volt. Oke, kita ukur di Elco 450 voltnya ini. Lihat tegangannya naik 394 volt. Kita ukur lagi untuk 12 volt sama 24 volt apakah keluar dengan normal. Dengan normal dalam arti tidak goyang atau berdenyut. Nah, di sini 24 volt. Nah, 24 voltnya normal dan 12 volt normal juga. Ya, dari pengukuran ini bisa kita bilang 50% masih kalau power ini bagus ya. Karena 5 volt normal kita paksa kerja, 12 dan 24 volt keluar dengan normal. Nah, sekarang kita akan cek lagi untuk modul motherboardnya. Kita cek dulu modul motherboardnya. Oke, di sini sudah saya buka juga untuk modul motherboardnya. Bagaimana cara kita untuk menentukan bahwa motherboard ini bagus atau tidak? Karena jika kita pasang konektor dari power supply ke motherboard, tegangan untuk standby-nya drop. Apakah di jalur motherboardnya ada yang short halus atau powernya yang tidak sanggup membawa motherboard ini? Oke, sekarang kita tes langsung. Nah, untuk melakukan tes motherboard, saya menggunakan power supply eksternal dengan tegangan di power supply di labelnya 5 volt. Nah, ini kita setting 5 volt dengan ampere yang cukup tinggi ya. Ini 3,27 ampere dengan voltase, anggap saja 5 volt, ini 4,98. Oke, ini sudah ready. Sekarang kita pasang ke motherboardnya. Oke, untuk pemasangan tegangan ke motherboard ini, tegangan 5 volt, kita tentukan dulu mana konektor di motherboard ini yang jalurnya 5 volt, yaitu untuk standby. Kita bisa urut dari modul power supply ini tadi. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, di sini di labelnya 5 volt itu berada di kabel konektor warna merah.
Di sini dia. Dan groundnya di konektor warna hitam. Nah oke, kini sudah kita ketahui jalurnya 5 volt. Sekarang kita lepas lagi yang ini. Ini plus min dari power supply eksternal tadi. Yang ini plus, ini min. Nah di sini tadi warna merah itu jalur 5 volt. Ini kita masukkan ke jalur 5 volt yang plus. Dan yang hitam ini ground, kita masukkan ke konektor hitam ground. Ups, lepas pula dia. Waduh. Nah, oke, di sini sudah terpasang semua. Ini belum langsung on karena di sini ada switch on off. Nah, sekarang di sini kita lihat untuk indikator motherboardnya. Indikatornya sudah saya copot juga. Nah, oke, di sini saya cetek hidupkan, kita lihat indikatornya apakah menyala atau tidak. Ini sudah saya hidupkan. Orang hidup ya. Nah, tegangannya kurang sedikit. Di sini sudah hidup. Bisa sobat lihat sendiri. Nah. Tadi tegangannya turun 4,90. Jadi indikatornya tidak hidup. Berarti dengan kesimpulan seperti ini kita bisa prediksi bahwa motherboard ini normal dikasih tegangan 5 volt. Berarti dengan kesimpulan seperti ini saya prediksi sudah 99,9% bahwa di power supply bermasalah. Tidak kuat mengangkat motherboard ini. Yaitu mungkin bisa jadi jalur 5 volt di power supply bermasalah. Di sini saya coba matikan lagi dari switchnya. Nah, indikatornya mati. Saya hidupkan lagi. Hidupkan. Nah, berarti motherboard ini normal. Oke, sekarang kita kembali lagi pada si power supply. Kita cek di jalur 5 volt. Sebelum kita oprek lagi untuk modul power supply-nya, kita pastikan lagi bahwa penyakitnya masih sama. Di sini kita pasang soket konektornya power supply ke motherboard. Dan jangan lupa kita buka dulu yang pertama tadi yang kita sambungkan, yaitu PS on dengan 5 volt. Nah, ini kita buka, kita tes seperti ini. Oke, ambil lagi multimeter, kita ukur lagi untuk tegangannya. Di sini saya hidupkan ya. Ini indikatornya tidak ada juga. Kita ukur untuk tegangan 5 volt tadi. Nah, masih terukur drop 2,8 volt. Oke, kita langsung oprek untuk jalur 5 volt pada power supply nya. Jangan lupa buang dulu arusnya yang tersimpan di Elcom 450 volt. Yang pertama kita cek pada jalur ini adalah di jalur 5 volt ini, yaitu elko yang tepat posisinya di jalur 5 volt. Biasanya kerusakan berdenyut
ataupun drop seperti ini bisa disebabkan karena kapasitas elko sudah berkurang ataupun ada resistor yang putus atau melar. Yang bisa juga disebabkan ini TL431. Jadi yang pertama saya ambil untuk dicek elko. Nah, di sini di jalur 5 volt ini ada 2 unit elko. Ini dia. Nah, ini. Jadi kita cek dulu yang 2 biji ini. Nah, di sini tertulis di bodi elko ini 470 mikro 16 volt. Kita pastikan kapasitasnya masih sesuai. Nah, masih sesuai ataupun lebih 490 mikro. Ini oke, berarti kita pasang kembali. Kita buka yang satu lagi. Nah, pada yang satu ini dari pengalaman saya sering menjumpai elko jenis ini mengalami kerusakan yang bodi aluminium seperti ini. Jadi ini coba kita ukur dulu. Habis kita ukur kita ganti. 330 mikro 16 volt. Nah, di multimeter saya menunjukkan 340 mikro, yang kemungkinan masih bagus dari pengukuran ya. Tetapi ini langsung saja saya ganti karena di beberapa kasus power supply elko ini menyebabkan tegangan berdenyut. Di sini sudah saya sediakan langsung untuk elko penggantinya 330 mikro 25 volt. Sedangkan itu 330 mikro 25 volt. Menaikkan voltase tidak masalah ataupun mikronya, yang penting jangan sampai turun. Kita pasang. Hati-hati jangan sampai terbalik. Oke, sudah terpasang. Oke ya. Nah, sekarang langsung kita tes kembali pada motherboardnya. Ini konektor. Oke, kita lihat untuk indikator. Ups, indikatornya hidup, bro. Nah, ini dia.
Coba kita ukur untuk tegangan 5 voltnya. Nah, sobat lihat di multimeter saya menunjukkan 5,1 volt. Artinya tegangannya sudah normal. Dengan pergantian elko 330 mikro 16 volt, yaitu elko bodinya kaleng dari pengukuran normal. Oke, langsung saja ini saya akan tes ke unit televisinya apakah normal atau tidak. Nah, oke guys, sudah saya rakit unit power supply dan motherboardnya ke unit televisinya. Dan di sini kita langsung tes hidupkan. Oke, indikator berkedip-kedip seperti kita tes tadi. Kita lihat layarnya apakah ada kehidupan. Ups, ternyata kehidupan sudah ada, bro. Nah, ini dia. Itu sudah nongol gambarnya. No signal. Yang ternyata penyebabnya hanya si kecil mungil ini. Dari pengukuran bagus untuk mikronya, tetapi pasang mati. Ini seperti bisa dibilang pengukuran mengkhianati hasil. Ya terkadang mungkin untuk voltasenya di sini yang masalah atau drop. Makanya jika kita pasang elko ini tegangannya drop seperti pertama tadi. Setelah kita ganti langsung cling. Nah, oke guys, untuk kali ini itu saja video vlog dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.